فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, akhwani fillah, dari masawi'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk yang wajib untuk kita jauhi. Qala al-muallif wafaqahu Allah taala, babu tahrimil kadzib, bab pengharaman dusta. Al-kadzib secara bahasa akhwan adalah apa? Naqidus sidqi, lawan dari kejujuran. Lawan jujur adalah dusta. Adapun makna secara istilah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, al-ikhbaru 'anil syai'i ala khilafi mahu amdan kana aw sahwan. Al-ikhbaru 'ani syai' ala khilafi mahu, yaitu mengkhabarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Itulah namanya apa? Dusta. Apa berarti tadi kesimpulan mudahnya makna dusta, Ahmad? Apa itu dusta? Bohong, ngapusi, apa lagi? Bahasa Acehnya apa? Hah? Nyokok, hah? Hah? Nokoh, pokoknya gitu. Ya, dusta, bohong, kadzib. Apa tadi pengertiannya? Mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikat kenyataannya. Kali itu berupa berita, kita memberitakan sesuatu yang berbeda dengan fakta. Kali itu berupa keyakinan, kita menyatakan sesuatu yang berbeda dengan yang kita yakini. Ini pengertian diingat-ingat. Al-ikhbar 'ani syai' ala khilafi ma hu, ay ma huwa alaih. Amdan kana aw sahwan, baik sengaja ataupun karena suatu kekeliruan, tetap dikatakan bohong, dusta. Orang keliru menyampaikan berita sehingga salah, itu tetap namanya apa? Dusta. Beritanya berita dusta. Tapi ketika dia keliru, tentunya beda antara yang menyengaja dusta dengan yang tidak sengaja. Sawa'un kana al-ikhbaru an madin aw mustaqbal, sama saja penghabaran ini tentang sesuatu yang telah lewat maupun yang akan datang, ini juga tetap dinamakan dusta. Ini hakikat al-kadzib. Dan dusta hukumnya haram dengan dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma' kaum mukminin. Bahkan ijma' manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman, semuanya mencela yang namanya kedustaan. Dulu di kalangan jahiliyah saja sudah dibenci yang namanya dusta, dan dicintai serta dihormati orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran, dikenal. Makanya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau dikenal dengan kejujurannya, dihormati di kalangan umat jahiliyah saat itu.
Qala wafaqahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ayatul munafiqi thalath idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang ke-82 yang merupakan salah satu dalil yang menunjukkan tentang haramnya kedustaan, di mana hadis menunjukkan bahwasanya dusta termasuk alamat kemunafikan, dan kemunafikan adalah perkara yang diharamkan, dibenci dalam Islam. Perhatikan hadis ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salah. Di antara tanda kemunafikan atau tanda orang munafik ada 3. Baik. Dan ini merupakan tanda pokok yang mesti ada pada orang-orang munafikin. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berucap dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari. Ini juga masuk dalam apa? Sumbernya kepada kedustaan kalau diruntut, ya tidak. Menjanjikan sesuatu mengingkari. Menjanjikan sesuatu di masa datang kemudian dia ingkari. Kemudian wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Ini juga padanya hubungan erat dengan kedustaan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan maksud dari hadis ini bahwasanya sifat dari sifat-sifat yang disebutkan ini, 3 sifat ini merupakan sifat orang-orang munafik. Dan siapa saja yang ada padanya sifat tersebut, maka berarti dia menyerupai orang-orang munafikin pada pensifatan dirinya dengan hal-hal tadi. Menyerupai. Nah, di mana berakhlak dengan akhlak orang-orang munafik. Baik, makanya ini dinamakan oleh para ulama dengan nifaq amali. Karena kemunafikan ada 2 jenis, yaitu nifaq i'tiqadi yang pelakunya ini kafir. Nifaq apa tadi yang pertama jenis kemunafikan? Abdullah Batang? Nifaq i'tiqadi. Ini yang pelakunya apa? Yusuf, orang yang padanya nifaq i'tiqadi, pelakunya apa? Kafir atau muslim? Kafir. Nah, pelakunya kafir. Apa makna nifaq i'tiqadi? Yaitu seorang menyatakan dengan lisannya beriman, tapi di dalam kalbunya tersimpan kekufuran. Mengaku mukmin tapi sebenarnya dia apa? Hatinya kafir. Seperti siapa contoh orang munafik nifaq i'tiqadi? Indak ya Ali. Ya datang nas dia munafik nifaq i'tiqadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyolatinya karena permintaan dan sebagai bentuk penghormatan kepada putranya, turun ayat larangan. Melarang untuk menyolati orang-orang munafik nifaq i'tiqadi. Dan kemunafikan ini akan diketahui ya karena datang wahyu saat itu. Diketahui orang-orang nifaq i'tiqadi.
Adapun zaman sekarang, karena ini berkaitan dengan keyakinan, maka apa? Kita tidak bisa untuk menyingkap dada-dada manusia kecuali mereka mengakui sendiri. Ini hukumnya kufur. Adapun yang kedua, nifaq amali. Apa yang kedua, Zaid? Nifaq amali. Yang kedua apa tadi? Yang pertama apa tadi? Nifaq i'tiqadi. Diingat-ingat, ada dua jenis kemunafikan. Nifaq i'tiqadi ini juga sering dinamakan dengan nifaq akbar. Apa akbar? Nifaq akbar. Ya, bukan nifaqnya si akbar, bukan. Nah, tapi nifaq akbar, nifaq yang besar, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Adapun nifaq amali sering diungkapkan juga dengan nifaq asghar. Muslim tapi dia amalannya amalan orang munafik. Ini mudahnya, seorang muslim mentauhidkan Allah tapi amalannya amalan orang munafik, yaitu apa? Dusta, khianat, dan apa? Menyelisihi janji. Di antaranya. Baik. Sehingga jelas dalam hadis ini, akhwani fillah, peringatan dari perbuatan dusta. Nah, peringatan dari perbuatan dusta. Karena ini merupakan sifat ahli nifaq. Dan Rasulullah SAW secara tegas telah memperingatkan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Baik. Ini bahaya yang lain dari kemunafikan. Dari apa? Kedustaan. Berarti yang pertama tadi apa? Bahaya kedustaan itu merupakan sifat orang munafik. Yang kedua, bahwasanya kedustaan akan mengantarkan pelakunya pada berbuat dosa dan mengantarkan pada neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan di dalam firman-Nya, wailul likulli affakin athim. Celaka dan adab yang pedih bagi setiap affak, yaitu orang yang sangat banyak kedustaan dalam ucapan-ucapannya, athim lagi pendosa. Dan semua ayat-ayat yang padanya celaan untuk ahli nifaq itu adalah celaan untuk para pendusta dan larangan dari berbuat dusta. Datang asar yang bagus dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba mujanibul iman. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba mujanibul iman. Jauhi oleh kalian kedustaan, karena dusta itu bertentangan dengan keimanan. Dan itu jelas apa? Karena dusta itu sejalan dengan kemunafikan, dan kemunafikan dengan iman itu bertentangan, berjauhan. Makanya kata Abu Bakar, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba mujanibul iman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih.
Dan dikatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Adabud Dunya wa Din, al-kadhibu jima'u kulli syarr wa aslu kulli dhammin li su'i awaqibih wa khubthi nataijih. Dusta itu poros semua keburukan. Makanya Nabi katakan dalam hadis apa tadi, Abdurrahman Riyau, yang menunjukkan bahwasanya al-kadzib jima'u kulli syarr. Dusta itu merupakan poros semua keburukan. Dalilnya apa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nah, ahsan. Dusta itu akan mengantarkan pada perbuatan fujur, perbuatan kefajiran, kejahatan, kejelekan-kejelekan. Maka benar dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, al-kadzibu jima'u kulli syarr wa aslu kulli dzam, dan sumber semua celaan. Perawi ikhwan, kalau sudah berdusta sekali dicela sudah. Dia meriwayatkan hadis dusta sekali, semua riwayatnya itu apa? Tidak dianggap sudah. Nah, ini dalam periwayatan hadis, kawan. Ada perawi hadis kok dia diketahui berdusta sekali, ini apa? Korbannya semua riwayat dia itu tidak diterima. Ini termasuk hukuman bagi orang yang dikenal dusta, kawan. Ketika jujur pun tidak dipercaya. Di antara salah satu hukuman atas suatu kedustaan yaitu ketika dia ngomong jujur tidak dipercaya orang. Maka antum ma'syara talabatul ilm, terlebih lagi kita membawa bendera dakwah salafiyah. Jangan sampai dakwah salaf ini kemudian dicela gara-gara kita dusta. Salafi itu suka berbohong, padahal satu orang saja. Tapi dipukul rata semua yang apa? Yang menisbahkan diri kepada salaf sebagai pembohong misalnya. Maka hati-hati, jangan sampai seorang muslim akhwan dia melakukan suatu perbuatan buruk, tapi ternyata apa? Efeknya menimpa dakwah yang dia bawa. Dan ini lebih besar dosanya bagi dia. Kenapa? Karena kezaliman bukan hanya kepada pribadi tapi kepada dakwah ini. Nah, maka penting untuk kita menyadari sisi ini. Kenapa kok kadzib aslu kulli dzam menjadi apa? Sumber semua celaan. Lisu'i awaqibihi wa khubthi nataijih, karena buruknya akibat kedustaan dan busuknya buah yang dipetik dari kedustaan. Apa buahnya? Li'annahu yuntijun namimah. Dikarenakan kedustaan itu menghasilkan namimah. Dusta akhirnya berbuat namimah. Baik. Wan namimatu tuntiju al-baghdha, dan namimah membuahkan kebencian. Wal baghdha'u ta'ulu ilal adawah, dan kebencian itu berakhir pada permusuhan. Kalau sudah benci ya memusuhi. Nah, dan bukan perkara ringan ya kawan, seorang bermusuhan, seorang satu sama lain membenci, apalagi kepada orang yang beriman. Ini bukan perkara mudah. Nah, baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berdoa atau mensifati orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus jalannya, di mana mereka memohon pada Allah agar hatinya tidak ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hatiku ini ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita bermusuhan dengan orang beriman. Nah, maka ini penting kawan, jangan sampai seorang bermudah-mudahan dari sisi ini. Nah, apalagi sesama saudara, apalagi yang kita diikat di atas
banyak sekali ikatan. Naam. Wal baghdha ta'ulu ila al-adawah wa laysa ma'al adawati amnun wala rahah. Dan tidak ada bersama dengan permusuhan itu keamanan dan kenyamanan. Yakin orang yang bermusuhan satu sama lain, ikhwan, tidak ada yang namanya nyaman, tentram hidupnya, itu tidak ada. Baik. Orang bermusuhan tidak akan aman hidupnya, tidak akan tentram hidupnya. Baik. Walidzalika qila man qalla sidquhu qalla sadiquh. Oleh karena itulah dikatakan dalam ungkapan hikmah, man qalla sidquhu qalla sadiquh. Nah, ini diingat, mudah dihafal. Apa lafadznya tadi? Hamzah. Man qalla sidquhu qalla sadiquh. Siapa saja yang sedikit kejujurannya akan sedikit kawannya. Dan ini fakta. Ini fakta. Orang yang sedikit jujurnya, sedikit temannya. Padahal memiliki teman yang baik itu memiliki manfaat besar, kawan. Tapi manfaatnya apa? Seandainya kita mati, minimal mereka akan mendoakan. Nah, akan mendoakan. Dengar kabar, oh temanku meninggal, ini malah akan mendoakan. Nah, semoga Allah mengampuni dan merahmati. Itu sangat bermanfaat. Doa-doa dari orang-orang yang beriman itu sangat bermanfaat bagi seorang yang meninggal. Jadi ini diantara salah satu faedah seorang memperbanyak teman. Oleh karena itulah dulu sebagian salaf menasihatkan apa? Perbanyak untuk memiliki teman dari teman-teman yang saleh. Banyak memiliki teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena di antara kemanfaatan memiliki teman yang banyak, akan banyak yang mendoakanmu ketika engkau meninggal. Tapi kalau dikenal dengan kedustaan, meninggal, alhamdulillah, nggak kena dustanya lagi. Nah, ini musibah kalau sampai orang senang dengan meninggalnya diri dia. Ini musibah. Baik, ini kalimat bagus dari Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala yang menyimpulkan dari semua dampak buruk dari kedustaan. Kenapa? Karena dusta itu sumber semua keburukan dan sumber semua celaan. Nasallallahu alaihi wa sallam.